Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Sidik Waluyo. Saya selaku pengajar praktek calon pendidikan guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Boyolali. Di samping saya perkenalkan Bapak Marsudi Raharjo. Selamat pagi, Pak. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Boyolali yang berasal dari SMP Negeri 2 Andong. Dan di sebelah Bapak Marsudi adalah Bapak Rasid. Selamat pagi Pak Rasid. Selamat pagi Pak. Ya. Bapak Rasid ini adalah rekan sejawat. Beliau mengajar mata pelajaran IPS kelas 7 di SMP Negeri 2 Andong. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kegiatan kali ini pendidikan calon guru penggerak, terutama beliau Bapak Marsudi Raharjo, telah melakukan serangkaian kegiatan untuk kegiatan pembelajaran, yaitu beliau bekerja sama dengan rekan sejawat untuk mengadakan observasi pembelajaran. Kegiatan yang beliau lakukan mulai dari pra-observasi pembelajaran, kemudian observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan yang terakhir adalah pasca observasi pembelajaran. Maka dari itu, pada hari ini Bapak Marsudi Raharjo akan merefleksikan observasi hasil pembelajaran yang telah beliau lakukan kepada Bapak Rasid di kelas 7 untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Maka dari itu, nanti waktu sepenuhnya akan kami serahkan kepada Bapak Marsudi Raharjo untuk mengadakan coaching wawancara dengan Bapak Rasid tentang kegiatan observasi pembelajaran yang telah dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pengantar kegiatan refleksi observasi hasil pembelajaran kali ini. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Marsudi Raharjo. Terima kasih Bapak Sidik Waluyo SPD selaku pengajar praktek kami. Marsudi Raharjo, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Andong, Kabupaten Boyolali. Pada kali ini sampailah kami pada tahap pasca observasi. Setelah beberapa waktu yang lalu saya melakukan kegiatan pengamatan langsung atau observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan sejawat kami, beliau Bapak Rasid Risnanto SPD. Beliau guru di SMP Negeri 2 Andong, mengajar mata pelajaran IPS di kelas 7. Selamat pagi Pak Rasid. Selamat pagi Pak Marsudi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik ini Pak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik Pak Rasid, pada kesempatan ini saya akan mengajak Pak Rasid ya, ngobrol atau bincang-bincang ya, banyak hal, beberapa diantaranya terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan pada pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Rasid sebelumnya, yaitu di kelas 7A. Namun sebelum nanti saya akan menyampaikan beberapa catatan dari kegiatan pembelajaran yang Bapak Rasid lakukan,
ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nanti harapan saya Pak Rasid bisa memberikan keterangan dari beberapa pertanyaan yang saya lakukan. Ngaten nggih Pak Rasid? Untuk yang pertama Pak Rasid, ini bagaimana perasaan Pak Rasid setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Untuk perasaan saya sendiri setelah melakukan pembelajaran di kelas, tentunya saya merasa puas gitu Pak. Kenapa? Karena hal-hal yang ingin saya kembangkan rasanya beberapa hal sudah tercapai, meskipun ada beberapa hal yang belum dan perlu dibenahi. Tapi yang jelas untuk perasaan saya merasa puas. Oke, baik. Alhamdulillah dari puas ya dari pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Rasid dengan apa yang direncanakan tadi juga sudah tercapai walaupun belum sepenuhnya begitu. Lalu bagaimana Pak Rasid ini terkait dengan kehadiran ya, kami sebagai supervisor saat Pak Rasid melakukan kegiatan pembelajaran itu yang dirasakan Pak Rasid apa dengan kehadiran kami di dalam pembelajaran Pak Rasid? Ya tentunya dengan kehadiran supervisor itu kami merasa lebih tertantang gitu Pak ya. Kenapa tertantang? Karena kalau ada orang yang memperhatikan kita, tentunya kita akan mengembangkan pembelajaran kita menjadi lebih baik. Yang efeknya nantinya ke anak juga, Pak. Jadi supervisor malah membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, begitu Pak. Baik. Jadi intinya justru malah welcome dan respect dengan adanya kehadiran supervisor gitu. Nah, di sana menjadikan satu tantangan untuk lebih bisa mengembangkan dari proses pembelajaran yang dilakukan kan Pak. Oke, baik Pak Rasid. Untuk selanjutnya Pak Rasid, mungkin bisa diceritakan bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam pembelajaran tersebut Pak Rasid? Untuk proses pembelajaran sendiri setelah kami menyusun rencana nih Pak, yang kami rencanakan yang kemarin ingin menerapkan PSE, terutama di kesadaran diri. Kemudian kami juga merencanakan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan dengan metode problem based learning, model problem based learning. Nah, pelaksanaannya sendiri kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar. PSE sudah terlaksana di awal, yaitu dengan absensi menggunakan perasaan masing-masing ketika anak-anak dipanggil. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya alhamdulillah berjalan juga. Diferensiasi konten sudah kami laksanakan. Ada materi dengan beragam bentuk yang sudah kami berikan pada anak sesuai minatnya masing-masing. Kemudian diferensiasi proses juga berjalan ketika anak-anak sudah membentuk kelompok, akhirnya anak-anak kami berikan treatment berbeda, proses berbeda ketika melaksanakan diskusi. Jadi dalam individual and group guiding atau bimbingan individu atau kelompok ketika pembelajaran sudah berlangsung adanya proses diferensiasi. Yang ketiga di diferensiasi produk juga walaupun kurang maksimal kami jalankan Pak waktu itu ya, anak-anak ada yang membuat poster, ada yang buat mind mapping, jadi produknya sesuai dengan minat anak-anak. Walaupun yang ini juga kurang maksimal. Nah, hal lain yang kurang maksimal adalah tentang manajemen waktu Pak. Nah, ini yang paling saya yang paling saya rasa manajemen waktu saya karena fokus pada PSE di awal, presensi menggunakan emosi itu kan menggunakan pengungkapan emosi untuk kesadaran diri itu kan memakan waktu yang lama. Iya, akhirnya presentasinya kurang waktu, pembuatan produknya juga kurang waktu. Nah ini yang akhirnya merembet, Pak. Oke, baik, luar biasa. Dan itu juga yang saya amati di pembelajarannya Pak Rasid. Pak Rasid sudah menerapkan semua rencana yang ingin dilakukan saat pembelajaran. Tadi juga sudah Pak
Bapak Rasudin sampaikan, termasuk juga pengamatan saya tentang bagaimana kemaksimalan anak di PSE. Tadi di awal pembelajaran anak-anak diberikan sebuah kayak stimulus dari apa yang mereka rasakan, dan ini menunjukkan bagaimana kesiapan anak di dalam menerima pembelajaran. Juga tadi dari sisi strategi pembelajaran berdiferensiasi juga Pak Rasid sudah memaksimalkan juga di konten. Ada beberapa variasi konten yang sesuai dengan peminatan anak. Proses pun juga Pak Rasid juga sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan tahapan di proses. Dan yang terakhir tadi di produk pun juga Pak Rasid yang saya amati kemarin dari hasil yang dilakukan anak, dia bervariasi sesuai dengan nilainya mereka masing-masing ya. Walaupun tadi ada kendala ini saya akan pertajam lagi Pak Rasid di pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya masuk dalam pertanyaan berikutnya, yaitu ini Pak Rasid, kira-kira apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran yang Pak Rasid alami? Hambatan saya ya tadi seperti saya ungkapkan Pak, manajemen waktu saya atau pengelolaan waktu saya ketika melakukan PSE di awal, karena saking excited ya, saking semangatnya saya melakukan penguatan sosial emosional di awal, itu saya lupa waktu Pak, tidak sesuai dengan rencana saya. Jadi ketika memanggil anak, tidak hanya menanyakan emosinya, misal anak-anak menjawab katakanlah kita panggil mawar, dia jawab senang Pak, saya gali lagi. Sebenarnya itu cukup ya, iya. Tapi ya karena itu dia terpancing ya tetap harus diteruskan. Karena saking semangatnya mengetahui kesadaran emosional anak, kenapa kok hari ini senang? Saya kulik lagi, ini memakan waktu yang sangat panjang. Padahal siswanya kurang lebih ya 32 ya. Iya, 32. Oke, baik. Dan itu juga memang kemarin saya amati juga terkait dengan manajemen waktu. Akhirnya juga memang Pak Rasid di akhir-akhir pembelajaran ada beberapa hal yang harusnya masuk di sana, tapi belum bisa dilakukan karena ya terbatasnya waktu. Oke, baik Pak Rasid. Untuk selanjutnya, ini dari hambatan-hambatan yang tadi Pak Rasid alami gitu ya di dalam pembelajaran. Kira-kira Pak Rasid untuk ke depan dalam rangka ya meminimalisir lah hambatan-hambatan tadi, atau mungkin kalau malah bisa itu hambatan itu tidak lagi terjadi dalam proses pembelajaran selanjutnya, itu kira-kira seperti apa Pak Rasid? Kalau mungkin yang saya rasa ya Pak ya, karena tadi hambatan terutamanya adalah di waktu, maka yang pertama adalah perencanaannya dulu saya benahi Pak. Jadi apa yang akan saya lakukan ketika penguatan sosial emosional itu saya rencanakan dulu di awal dengan lebih spesifik. Kalau kemarin memang saya hanya menuliskan dan merencanakan intinya kesadaran diri dengan absensi emosi begitu ya. Nah, mungkin kedepannya saya bisa lebih merencanakan entah itu dengan metode lain, mungkin menuliskan jurnal emosi atau bagaimana. Yang kedua, selain perencanaan, nanti di pelaksanaannya Bapak mungkin bisa diterapkan kayak semacam menggunakan timer begitu. Mungkin kita sudah ada banyak alat bantu, HP saja sudah bisa di timer gitu kan. Jadi agar membantu kami dalam proses pembelajaran. Yang ketiga mungkin dalam pelaksanaan juga itu mungkin saya tidak harus menerapkan semua strategi yang ada Pak. Contohnya tadi saya berambisi begitu ya, karena hal yang saya kembangkan dan ingin diferensiasinya tiga-tiganya strategi saya terapkan. Nah mungkin ke depannya karena memang diferensiasi kemarin baru kami dapatkan materi kalau tidak harus semuanya muncul strateginya. Nah
Nah, itu mungkin bisa jadi solusi ya Pak ya. Wah, ini ngobrol seperti ini malah saya jadi menemukan solusi ini Pak. Diferensiasinya mungkin besok akan saya terapkan, tidak harus tiga-tiganya, tapi mungkin cukup satu atau dua yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Begitu Pak. Oke, baik. Prinsipnya nih, Pak ya, dari obrolan kita ini Pak Rasid akhirnya bisa mendapatkan gambaran ke depan gitu ya. Iya. Dari apa-apa yang kemarin menjadi hambatan, dan ya alhamdulillah tadi beberapa solusi yang nanti harapannya ke depan bisa untuk menghilangkan dari hambatan-hambatan tersebut. Ya, di antaranya tadi ya melakukan review ulang dari perencanaan, kemudian juga pelaksanaannya, karena sekarang juga di era teknologi ada timer dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk agar kita itu tidak lepas kontrol kan ya. Dan yang terakhir ya tadi, ini juga hal yang memang di pembelajaran diferensiasi memang ya, kalau bisa tiga-tiganya itu memang luar biasa, tapi kalau mengingat waktu ya kita tidak perlu ketiga-tiganya kita terapkan kembali. Betul. Oke, baik, luar biasa dari tadi yang menjadi hal-hal yang kedepannya akan Pak Rasid lakukan. Oke Pak Rasid, dari yang tadi sudah Pak Rasid eksplor dari dalam diri terkait dengan apa yang sudah Pak Rasid lakukan, kemudian hambatan-hambatan yang ada, kemudian bagaimana Pak Rasid juga berusaha nanti kedepannya agar hambatan tidak terjadi. Kira-kira kapan Pak Rasid itu semua akan Pak Rasid lakukan? Oke. Yang pertama tadi kalau kita bilang tentang perencanaan ya Pak, mungkin sesegera mungkin kami akan merevisi modul ajar gitu Pak. Apalagi ini kebetulan kami sedang melakukan telaah modul ajar untuk punya saya pribadi. Jadi akan segera saya revisi setelah saya telaah kembali modul ajarnya, mengingat sudah ada hambatan tadi dalam pembelajaran. Mungkin dalam kisaran waktu bulan depan sudah bisa saya revisi Bapak. Kemudian tentang penggantian metode untuk PSE dan pemakaian penggunaan strategi diferensiasi dalam pembelajaran, mungkin saya langsung bisa terapkan ini di minggu depan Bapak. Jadi ketika pembelajaran selanjutnya mungkin PSE-nya akan langsung saya coba dengan metode lain. Nah, yang saya rencanakan tadi adalah anak-anak membuat jurnal emosi saja, tidak harus menyebutkan satu-satu selama 32, kayak bisa langsung ditulis secara bersamaan gitu. Itu jadi kalau dalam hal waktu itu perencanaannya saya revisi 2 minggu, paling tidak nanti bulan depan sudah bisa ada revisi RP modul belajar. Kemudian untuk dalam pelaksanaan dalam pertemuan depan insya Allah sudah akan saya perbaiki. Itu dan bisa Oke, luar biasa Pak Rasid ya. Dari rencana Pak Rasid ini ya pasti sesegera mungkin. Ini juga terkait juga dengan apa itu kemarin RHK gitu, rencana Pak Rasid kerja itu nih Pak. Di BMM juga di sana kalau nggak salah Pak Rasid juga salah satu rencananya adalah membuat telaah RPK atau modul itu. Berarti ini selaras dengan rencana Pak Rasid. Berarti ini ibaratnya itu ya ngiras-ngirus lah gitu ya, sambil menyiram air, memperbaiki hal-hal yang menjadi hambatan, sekaligus juga bisa memenuhi rencana yang ada di PNM kan? Termasuk tadi metodenya yang akan mengoptimalkan PSK tadi ya, kalau agar lebih efektif tadi dibuatkan atau anak-anak diminta membuat jurnal emosi ya, biar untuk dari si waktu lebih efektif dan juga efisien. Oke Pak Rasid, ini dari apa yang menjadi perbincangan kita terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan atau pembelajaran Pak Rasid. Pada prinsipnya apa yang sudah Pak Rasid lakukan di dalam pembelajaran sudah bagus, ya, sudah
sesuai rencana, walaupun ya tetap yang namanya hambatan itu pasti ada. Dan yang pasti juga dari hambatan yang ada itu yang menjadi satu pembelajaran buat Pak Rasid dan juga kami ya sebagai observer yang depannya, dengan harapan ya dari hambatan itu kita bisa membuat ya satu perencanaan solusi ya dari tidak lagi jadi lagi. Baik Pak Rasid, untuk terakhir Pak Rasid dari ya obrolan singkat kita saat ini Pak Rasid, kira-kira refleksi atau ya kesan yang bisa Pak Rasid sampaikan dari kegiatan kita saat ini Pak Rasid? Yang pertama, kalau dari hal yang terjadi ya Pak, hari ini saya merasa mendapatkan apa ya, jalan cerah gitu. Kenapa? Karena obrolan ini membuka, oh ternyata masalah saya ini, kemudian solusinya juga sebenarnya ada begitu ya. Solusinya tuh itu gitu. Akhirnya saya sendiri dengan obrolan ini juga menemukan hal itu, itu hal yang baik gitu. Untuk perasaan saya ketika di obrolan ini tentunya saya merasa senang ya Pak, karena dengan obrolan ini saya terbantu gitu. Apalagi obrolan seperti ini akan memunculkan pengembangan diri dari masing-masing, baik saya pribadi maupun pihak lain, dan jadi tentunya sangat senang. Yang ketiga, mungkin hal yang besok bisa saya terapkan di masa depan sebagai bentuk pembelajaran saya ya tadi Pak, kedepannya mungkin saya akan lebih banyak minta untuk diobservasi Pak. Malah senang diobservasi. Iya Bapak, karena kalau ya sementara ini selama ini kalau diobservasi itu kan semacam kita itu di apa ya, di kakinya atau bagaimana. Tapi sekarang dengan ya sedikit obrolan ini justru malah membuka mindset baru. Iya Bapak, justru observasi itu penting gitu ya. Iya. Karena tadi semuanya malah jadi berkembang. Ya luar biasa sekali Pak Rasid. Ya mudah-mudahan dari ya sedikit obrolan singkat ini tadi yang memberikan manfaat ya khususnya buat Pak Rasid, ya umumnya juga buat kami selaku observer ke depan, dan juga di dalam pemberian pelayanan kepada anak terkait dengan pembelajaran bisa maksimal dan benar-benar apa yang menjadi filosofi Kiai Dewantoro bahwa pembelajaran itu berpihak kepada anak dan setelahnya itu mewujudkan yang namanya student agency, kemudian kesejahteraan batin dan sebagainya itu bisa terwujud di dalam proses yang menjadi tugas kita sebagai seorang guru. Nah, terima kasih sekali Pak Rasid atas waktunya dan juga kesempatannya, dan tadi beberapa penjelasan-penjelasan dari Pak Rasid terkait observasi yang sudah kita lakukan. Dan sekali lagi harapannya dengan adanya perbincangan ya coaching supervisi akademik pasca observasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.